Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di Masjid At-Taqwa, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, malam ini kita masih meneruskan kajian kita kitab Nashihul Ibad. Kita masih membahas bab thulathi maqalah yang ke-27. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan ibu-ibu, kita sudah membicarakan bab thulathi maqalah yang ke-27 sampai dengan poin yang kedua. Makalah yang ke-27 dari bab thulathi ini merupakan makalah dari Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, addi maftaradallahu alaika takun a'badan nas. Tunaikan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Jauhilah apa-apa yang diharamkan Allah, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling zuhud. Dua poin yang pertama itu sudah kita bahas. Nah, malam ini kita akan meneruskan poin yang ketiga. Warda bima qasamallahu laka. Warda, dan hendaklah engkau ridha bima qasamallahu, terhadap apa yang telah Allah bagikan kepadamu, laka, qasamallahu laka, minar rizqi, ya. Ini diberi penjelasan apa yang dibagi Allah kepada kita ini minar rizqi, yakni dari rezeki, ya. Jadi kita diperintahkan untuk ridha terhadap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Takun aghnan nasi. Kalau engkau bisa ridha terhadap yang Allah bagikan
kepada kalian berupa rizki itu, ya, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ai tafsir aktsaron nasi malan. Maksudnya engkau akan menjadi orang yang paling banyak hartanya. Ya. Menarik ini ya. Jadi untuk menjadi orang kaya itu kiatnya bukan kok malah bekerja keras, banting tulang, ya. Tapi cukup dengan ridho dengan yang Allah bagikan kepada kita, itu niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Menurut dawuhnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah menjadi bagian dari keimanan kita ya, bahwa kita ini kan harus beriman kepada qadha-nya Allah, beriman kepada ketentuan-ketentuan Allah, ya. Baik itu ketentuan yang baik, khairihi wa syarrihi, maupun ketentuan yang buruk, ya. Semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, ya. Dan yang namanya iman kepada takdir atau qadha-nya Allah ini memiliki hikmah luar biasa, ya. Kaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Dengan adanya takdir Allah, dengan adanya ketentuan Allah itu, kalau betul-betul kita yakini, kita imani, ya, ini akan menjadikan kita, kalau kita misalnya apa-apa yang kita inginkan kok luput dari kita, ya, itu kita tidak begitu kecewa, tidak begitu nelongso, ya, tidak begitu sedih, ya, karena memang ketentuannya Allah seperti itu, mau apa lagi. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak merasa bangga, tidak merasa lalu senang berlebihan, ya, sehingga merasa seakan-akan bahwa apa yang kita dapatkan itu merupakan hasil usaha kita sendiri. Tidak, ya. Wong kita ini kaya, ya, kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, punya jabatan-jabatannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, punya kekuatan, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita banggakan, ya? Ya justru kita malahan, ya, bersyukur saja terhadap apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa karunia-karunia yang baik-baik tadi itu. Tapi kalau kita ini kemudian kok ketibannya itu ketiban orang kepenak, ya. Ya, orang yang beriman itu juga merasa nyaman, ya, karena itu memang, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Disadari betul itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau orang itu kok sampai tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, saya kira sudah beberapa kali ini saya sampaikan, ya. Ya. Itu oleh Allah itu diperintahkan untuk keluar dari kolong langitnya Allah ini dan diperintahkan untuk mencari Tuhan selain Allah. Sampai begitunya Allah itu, ya, tidak suka dengan orang yang tidak ridho dengan ketentuannya itu. Orang yang beriman ya mestinya ya ridho, ya. Ya. Ridho itu dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, ridho itu dari bahasa Arab yang kemudian dalam bahasa Indonesia itu sering diterjemahkan menjadi rela, ya. Rela itu ya menerima, tapi sebenarnya tidak hanya rela menerima, tapi merasa puas dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu ridho dengan kita, itu artinya Allah puas. Dan besok kalau kita di akhirat itu kan nanti kalau kita beriman, Allah ridho dengan kita dan kita juga ridho dengan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Ya. Nah, ridho itu sebenarnya maknanya puas itu, lebih tepat dimaknai puas dalam bahasa Indonesia itu. Tidak sekedar rela. Ya. Kalau rela itu kan kesannya itu pasif ya, rela, aku lilo ya. Padahal enggak, ridho itu puas. Ya. Apapun yang ditentukan Allah puas. Nah, termasuk ketentuan Allah itu adalah dalam hal pembagian rizki ya. Lah dalam konteks yang kita bicarakan ini adalah kita ridho dengan rizki yang Allah berikan kepada kita ya. Diberi rizki yang banyak, ridho, puas. Diberi rizki yang sedengan, ya ridho, puas. Diberi rizki sedikit, ya puas. Orang yang beriman tuh harus puas semuanya ya. Ya memang ya kalau orang suruh milih pasti seneng yang rezekinya banyak ya, puas ya, enak lah ya orang yang ndak rezekinya kurang itu ya wis sing ngomong enak wae, kene sing lakoni kuwi enak rezekine seret ya padha wae ya rekoso tenan kok. Nak ngomong sing ngaji enak wae to ya to. Lah sing lakoni kuwi angger rezekine seret ya tetep rekoso ya toh itu. Masya Allah. Tapi sekali lagi memang Allah menuntut seperti itu. Allah menuntut seperti itu ya. Apapun rezeki kita itu kita hendaknya ridho, puas dengan apa yang Allah sudah bagikan kepada kita. Ingat ya, kalau kita tidak ridho itu mau apa? Wong memang sudah begitulah ketentuan Allah itu. Ya. Wong tewas apa jenenge ora puas ya kaya ngono, puas ya kaya ngono. Daripada gitu kan puas saja begitu loh. Lebih-lebih lagi tadi itu sampai diancam Allah, nak ora puas, nak ora ridho dengan qadhaku ya. Malam yarda bi qadai ya falyahruj ya min tahti samai. Masya Allah itu ya. Barang siapa yang tidak ridho dengan qadhaku silahkan itu mencari kolong langit silahkan keluar itu dari kolong langitku itu. Ya ora ono to wong kabeh ngene Gusti Allah ya. Dikon golek pangeran selain Allah. Fal yattakhid rabban siwai. Silahkan cari itu ya. Silahkan ambil itu Tuhan selain aku. Ya enggak ada. Jadi sampai sebegitunya Allah itu tidak suka dengan orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah itu. Nah, kalau ridho ya, Masya Allah, kalau ridho ya ini tidak hanya kok kemudian lalu dia kemudian ya diridhoi Allah, tapi lebih dari itu menurut Abdullah Mas'ud kalau orang kok ridho dengan apa yang sudah Allah bagikan kepada kita, itu akan menjadi orang yang terkaya. Ya. Ya. Jadi apalagi memang pembagiannya itu banyak, ya. Pembagiannya sedikit pun sekalipun kalau dia ridho, dia kaya dia. Wong dalam Islam itu kan yang namanya kaya itu tidak harus dikaitkan dengan banyaknya harta. Ya. Al-ghina ghinan nafs. Ya. Yang namanya kaya itu kaya jiwa. Ya. Kaya jiwa. Laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu bukan kayanya harta tapi kayanya jiwa. Ya. Begitu. Dan kalau kita telusuri dari pendekatan makna ya, sebenarnya yang dikatakan sebagai kaya itu justru itu sebenarnya merujuk kepada orang yang sudah tidak butuh apa-apa, itu kaya. Jadi sebenarnya kaya itu tidak identik dengan harta memang. Kalau orang itu sudah tidak butuh apa-apa itu dia kaya sebenarnya. Ya. Mengapa Allah itu kok kemudian disebut sebagai maha kaya? Al-Ghaniyu itu karena Allah itu tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Ya. Nah kita ini kan enggak, dalam pengertian kita sehari-hari itu orang itu kalau kaya konotasinya hartanya banyak. Padahal justru malahan kebutuhannya juga banyak. Padahal orang yang kebutuhannya banyak itu hakikatnya tidak kaya dia.
Wong nyatanya dia masih butuh. Ya. Nah, kenapa orang yang nerimo tadi itu, nerimo ing pandum, ya, jadi ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita itu kan sama aja dengan nerimo ing pandum dalam bahasa Jawanya itu. Atau kalau dalam istilah teknis agamanya itu disebut dengan qanaah. Ya, qanaah itu adalah menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Qanaah itu adalah menerima dengan senang apa yang ada pada diri kita, ya. Itu qanaah itu, ya. Tapi bukan berarti lalu kemudian menerima itu lalu konotasinya lalu pasif, lalu pasrah, lalu kemudian tidak berusaha sama sekali, ya. Tidak juga, ya. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa perintah untuk qanaah itu adalah satu hal, ya. Perintah untuk usaha itu hal lain lagi, ya. Memahaminya harus begitu. Bukan kok lalu kemudian kalau qanaah itu lalu kemudian apa istilahnya, pipis ning omah, ora lunga ning ndi-ndi, ora nyambut gawe, ora, ndak seperti itu, ya. Tetap berusaha, tentu saja dengan kadar kemampuannya. Tapi dalam kenyataannya kan memang sekali lagi itu kerja keras itu tidak selalu berkonotasi lalu kemudian banyak harta kan. Loh, kalau misalnya orang kok lalu bekerja keras kok apa namanya konotasinya lalu mesti kaya. Loh, tukang batu itu kerja keras loh itu, ya. Beratnya bukan main itu ngangkati, ya. Kurang keras apanya itu, ya. Coba kurang keras apanya, ya. Nyatanya ya gajinya malah sedikit, ya. Tapi sing tukang nyungkel batu ning nggon perut ya, meskipun batune cilik malah ndak duitnya akeh ya, bayarane gede ya toh, ya. Masya Allah, ya. Jadi sekali lagi tidak konotasinya tidak kok orang yang kerja keras pasti uangnya banyak, enggak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya terkait dengan makalah ini itu ya, makalahnya Abdullah bin Mas'ud ini mirip-mirip dengan ada syair ya yang sering dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Jadi syairnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu dalam salah satu syairnya ya, yang ini kalau tidak salah baharnya bahar wafir ya, yang wazannya itu mufa'alatun fa'ulun, ya. Jadi syair-syair dalam bahasa Arab itu ada wazannya, ada timbangannya. Nah, lalu kalau membuat itu tinggal nyocokkan dengan timbangannya itu, ya. Terserah mau bahar apa, bahar tawil, bahar rojaz, bahar wafir, bahar kamil, macam-macam, ada berbagai macam jenis syair dalam bahasa Arab itu. Nah, ini bahar wafir ya. Bunyinya begini syairnya Imam Syafi'i itu ya. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in, ketika engkau memiliki hati yang qanaah, ya, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan seorang raja, ya, malikud dunya, bahkan raja dunia itu sama, ya, tidak ada bedanya, ya. Karena apa ya tadi itu, orang yang qanaah itu sudah menerima apa yang Allah berikan, ya, yang Allah bagikan kepada kita, sehingga ya kaya dia. Wong sudah tidak butuh apa-apa kok. Dia sudah menerima apa yang Allah berikan. Beda dengan orang yang tidak qanaah, meskipun sudah diberi harta banyak sekalipun tetap masih kurang dan terus masih mencari dan masih mencari, ya. Sampai ada hadis Nabi yang mengatakan anak Adam itu ya memang sifatnya begitu. Kalau sudah punya emas sak gunung Uhud itu masih kepingin punya sak gunung Uhud lagi, ya. Kalau sudah punya tambahan lagi sak gunung, kepingin lagi berikutnya begitu, sampai kemudian
baru selesai ketika mati kan ya. Sudah tidak punya keinginan lagi. Tapi kalau masih punya, masih pengen itu ya, tambah terus itu hartanya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya ya bahwa kita kepingin harta banyak itu juga tidak salah ya, tidak salah, tidak ada yang salah. Asal memang benar ya, asal memang tidak melanggar ketentuan Allah, tidak melanggar hak orang lain, tidak masalah sebenarnya itu. Nah yang repot tuh kan kalau kemudian ya punya keinginan banyak lalu kemudian melanggar hak-hak orang lain, melanggar ketentuan Allah, nah itu jelas tidak dibenarkan sama sekali ya. Makanya kita ingat kemarin ya makalah yang sebelum ini itu poinnya adalah kalau kita itu bisa menjaga yang haram itu kita juga bisa menjadi zuhud, itu kita tidak kedunyan ya. Orang yang zuhud itu tidak kedunyan intinya itu ya. Nah sebaliknya orang yang tidak zuhud itu kedunyan ya, sing diublek-ublekin dunya wae ya. Padahal Masya Allah yang namanya dunia itu apa toh ya, ungkapan-ungkapan apa namanya, kita itu indah-indah itu ya, wong sekedar ya mampir ngombe kok direwangi nganti ya apa ngoyo banget gitu ya misalnya ya. Jadi ini Bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita bisa ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita berupa rezeki itu ya, maka kemudian kita akan menjadi orang yang paling kaya ya, yang paling kaya ya. Sebab sekali lagi orang yang kaya itu sesungguhnya memang justru orang yang memang sudah tidak butuh apa-apa ya. Nah, semakin kita banyak butuh itu berarti semakin miskin sebenarnya kita itu, semakin fakir kita itu ya. Maka Gus Mus itu pernah apa namanya ngendiko ya, kalau pas ada apa namanya itu pembagian apa itu namanya BLT ya. BLT itu kan banyak orang yang tiba-tiba ngaku miskin gitu ya. Loh, padahal janjinya ya tidak miskin amat ya. Orang tahu kalau itu sebenarnya tidak miskin amat, tapi memposisikan diri sebagai miskin ya. Nah, Gus Mus komentarnya ya ringan saja. Loh, dia itu memang miskin, selama masih butuh itu berarti miskin gitu ya. Itu aja gampang itu. Selama masih membutuhkan ya miskin, itu aja gampang. Selama masih mau antri miskin itu aja ya, gitu aja, gampang ya. Itu ya. Nah sekali lagi orang yang qanaah itu justru menjadi orang yang paling kaya ya, aghnan nas ya. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, ridholah kalian dengan apa yang Allah bagikan berupa rizki kepada kalian itu, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu ya, kita semuanya ini bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari makalah yang ke-27 ini ya, terutama poin yang ketiga yang baru saja kita bahas, termasuk juga poin yang kedua, poin yang pertama yang kemarin sudah kita bahas. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.